Saya ingin menyampaikan pesan Tuhan di akhir tahun ini dengan tema Tuhan beserta kita. Pandemi yang melanda seluruh dunia, yang puncaknya mengawali pandemi di Indonesia pada bulan Maret lalu, mengajar kita bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar, yang melampaui kuasa apapun di dunia ini, yang mampu menghentikan roda dunia. Semua rencana kita, semua planning kita digagalkan hanya dengan sebuah pandemi yang bahwasanya berasal dari virus yang begitu sangat kecil, tapi mampu menghentikan segalanya di dunia. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia semua orang mengalaminya. Saya dan suami punya rencana 1 tahun, 1,5 tahun ke depan apa yang akan kami kerjakan, dan semuanya gagal total. Membuktikan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan kita belum tentu jalannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu membawa apapun yang kita ingin rencanakan ke depan dengan mengandalkan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Pandemi ini juga mengajarkan kita semua, umat manusia di dunia ini, apapun agama kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan, menyadarkan bahwa kita punya ketergantungan kepada Sang Pencipta yang menentukan hidup dan mati kita, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan yang sanggup melindungi umatnya dari penyakit sampar. Saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya dan mujizatnya di sepanjang tahun ini, menyertai umat yang dikasihinya. Dan saya belajar satu hal, bahwa di dalam pandemi ini, hidup manusia begitu fragile. Kita hanya debu dan tanah, apalah kita tanpa Sang Pencipta. Kita hanya bisa bertahan hidup hanya seizin Tuhan saja. Tapi saya percaya di balik semua musibah dan bencana yang kita alami, kita semua melihat Tuhan bekerja. Saya meyakini firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya yakini bahwa di dalam tekanan, persoalan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Bahkan ada jalan keluar bagi hidup kita masing-masing. Beberapa orang bahkan justru mengalami kebaikan di saat-saat yang tidak baik. Efektivitas bekerja di rumah terbukti ternyata bisa. Orang-orang yang tadinya berpikir harus ke kantor baru bisa kerja, ternyata di rumah bisa kerja. Banyak orang yang menemukan kebaikan di masa-masa yang tidak baik ini. Contohnya, orang jadi mulai fokus membangun usaha dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Baik secara waktu, contoh, menghindari macet di jalan, ternyata bisa meeting dengan via Zoom. Mengurangi biaya marketing karena ternyata digital marketing lewat sosial media, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya jauh lebih efektif. Mengurangi tenaga kerja karena di masa sulit ini penjualan menurun. Staf-staf yang terbaik yang dipertahankan dituntut untuk produktivitas dan efektivitas dalam bekerja, sehingga dengan tenaga kerja yang secukupnya hasil kerja yang dihasilkan maksimal. Dan saya juga melihat staf-staf juga didorong untuk memberikan yang terbaik karena begitu banyaknya pengurangan karyawan di sana-sini, staf yang masih bertahan jadi mengucap syukur dengan pekerjaan mereka dan mereka berusaha melakukan yang terbaik. Dan saya juga melihat bagaimana keluarga-keluarga kita, suami istri, hidup jadi lebih seimbang untuk mengatur antara waktu bekerja dan waktu keluarga. Sebelum pandemi, tentu bisa dibayangkan betapa sibuknya kita. Hampir tidak pernah di rumah mungkin. Dari pagi pergi, pulang baru malam. Bagaimana weekend pun masih banyak kerjaan. Tapi karena tidak bisa kemana-mana, banyak orang diam di rumah. Sehingga akhirnya mereka bisa punya waktu untuk paling tidak ketemu anak mereka lebih banyak. Anak-anak juga tidak dipaksa sekolah dan les sepanjang hari seperti biasanya. Dan orang tua punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak mereka di rumah. Meskipun saya tahu tidak mudah dengan anak-anak belajar di rumah, banyak orang tua yang mengalami tekanan karena justru harus memperhatikan anak mereka lewat proses school online dan agak-agak merepotkan. Saya mengalaminya, tapi yang kita patut syukuri adalah mata kita sebagai orang tua jadi terbuka. Hal-hal yang tadinya kita nggak pernah lihat karena kita tinggal di rumah, kita bisa lihat dan kita bisa nasihati anak-anak kita. Dalam kehidupan saya dan Anda tentu masalahnya berbeda.
berbeda, berkatnya berbeda. Tapi saya yakini siapapun Anda, kita semua mengalami hal yang baik di saat-saat yang tidak baik. Pasti ada hal-hal yang kita bisa syukuri selama masa pandemi di 2020. Saya percaya Tuhan menyertai dan menunjukkan kebaikannya tidak hanya dalam hidup kami, tapi juga dalam hidup kita semua.